Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada tepat di gedung DPRD Kota Makassar lantai 3. Tepatnya berada di aula ruang paripurna Kota Makassar. Ini merupakan agenda pertama paripurna anggota DPRD Kota Makassar masa sidang reses kedua tahun 2023-2024 dan pertama untuk masuk ke ruang yang baru direnovasi. Insya Allah semoga ruang yang baru direnovasi ini dapat menjadi berkah untuk kita semua, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat kota. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Jen dari Humas dan Protokol. Pada pagi hari ini kita berada di depan ruang rapat paripurna untuk mengikuti rapat paripurna hasil reses kedua tahun 2023-2024. Mari kita saksikan bersama. Tentu di sini Sekda tadi mewakili para asisten, sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli, oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat dan hidayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga diberi kesempatan hadir dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pimpinan rapat menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadiran memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna pengumuman. Bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama. Selesai. Serta rapat paripurna pengumuman Dewan dan Hadirin Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna pengumuman DPR Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar. Peserta rapat paripurna pengumuman daerah dan hadirin yang saya hormati. Pelaksanaan reses kedua anggota DPR Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 berdasarkan hasil badan musyawarah nomor 152 garis miring DPR garis miring Bamus garis miring 2023 tanggal 14 Desember 2023. Oleh karena itu, anggota DPR menindaklanjuti dengan melaksanakan reses kedua di daerah pemilihan masing-masing pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 untuk menyerap aspirasi dalam daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya, berdasarkan pasal 121 ayat 5 tadi DPRD Kota Makassar jelaskan bahwa anggota DPR wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna. Berdasarkan hal tersebut, maka DPRD Kota Makassar pada tanggal 24 April 2024 telah melaksanakan rapat badan musyawarah dan hasilnya antara lain menetapkan bahwa hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 akan dilaporkan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD pada tanggal 30 April sebagaimana yang dilaksanakan hari ini. Adapun acara rapat
selengkapnya disusun sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses. 2. Masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 berbicara dari masing-masing daerah pemilihan, yakni penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Kota Makassar masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024, dan untuk tertib penyampaiannya telah ditutup juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan, dan penyampaiannya akan diatur oleh ketua rapat secara berturut-turut menurut daerah pemilihan masing-masing. Sesuai penyampaian yang saya terima dari masing-masing daerah pemilihan, Makassar 1. Yang kedua, Bapak Hormat Saudara Haji Ray Suryadi Asaf, SIP, berbicara dari daerah pemilihan Makassar 2. Yang terhormat Saudara Andi Suarmika SH, juru bicara dari pemilihan dapil 3. Keempat, yang terhormat Saudara Muhammad Nasir Rurung, juru bicara dari dapil 4. Yang kelima, yang terhormat Saudari Hajah Irmawati Sila SE, juru bicara dari Makassar 5. Peserta rapat paripurna, pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Marilah kita dengarkan bersama penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPR Kota Makassar. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan yang terhormat Saudara Tulis Adi Bisma, juru bicara dari dapil pemilihan 1. Silakan. Ya, tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini Wakil Wali Kota Makassar. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Yang terhormat para anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang terhormat sekretaris daerah Kota Makassar, para asisten serta para pejabat struktural dan direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan ini berbahagia. Pada kesempatan berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan Makassar 1, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 untuk daerah pemilihan Makassar 1 dilaksanakan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 20 Januari 2024, yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD dari pemilihan Makassar 1. Ada 1. Insinyur Haji Andi Suarmika sampai 6. Haji Iman Jafar SE, fraksi Partai Nasdem 7. Bapak selanjutnya Haji Reski, fraksi Demokrat, dan Anwar Partai Islam, fraksi PKS. Beserta wakil pengumuman dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari beberapa program usulan serta permasalahan yang dianggap perlu mendapat perhatian pihak eksekutif dari tiap kecamatan daerah pemilihan Makassar 1 terlampir dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023. Bantuan PKH, pendidikan serta masalah zonasi penerimaan siswa baru, insentif guru mengaji, biaya siswa, kartu KIP, dan kartu kesehatan seperti BPJS KIS untuk yang membutuhkan. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. 30 April 2024, pembaca reses Insinyur Haji Muhammad Misbah
Berdua ini udah siap ya? Dari ini udah siap kan? Oke, Yul. Dari habis ini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Makassar. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Makassar, dan para anggota DPRD Kota Makassar. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, para asisten sekretaris Daerah Kota Makassar, serta para pejabat struktural dan para direktur perusahaan daerah dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar yang hidup, serta diberikan karunia sehat walafiat untuk hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini. Rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar itu guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan Makassar 4, anggota DPRD Kota Makassar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan laporan reses kedua ini yang meliputi Kecamatan Panakukan dan Kecamatan Manggala. Demikian pula kepada rekan-rekan anggota DPRD dari daerah pemilihan Makassar 4 secara individu atau masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan Makassar 4. Adapun nama-nama anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam yang kedua, Bapak Haji Andi Nurhaldin dari fraksi Golkar. Yang ketiga, Bapak Muhammad Nasirullah, saya sendiri. Fraksi PDIP, Supratman dari fraksi Nasdem, Aswar ST fraksi BKS dari fraksi PAN. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dari tahun 2023-2024, masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan Makassar 4 dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 2. Ketersediaan harus tetap terjamin dalam waktu, kuantitas, dan kualitasnya. Permasalahan ini muncul karena permintaan tidak mampu diimbangi oleh untuk meningkatkan pengadaan lampu jalan lingkungan guna meningkatkan sosialisasi kegiatan bantuan UMKM dengan mengadakan pelatihan UMKM untuk masyarakat Kota Makassar. 5. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan pengawasan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang belum merata pada daerah pemilihan 4, meliputi Kecamatan Panakukan dan Kecamatan Manggala. 7. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk melakukan peningkatan sumber daya pemuda Kota Makassar dengan membuka wadah eksploitasi bakat generasi muda mudi Kota Makassar sehingga bisa meningkatkan kreativitas minat. Dan kepada pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan analisa dan penilaian terkait masukan-masukan dari masyarakat yang tertuang dalam laporan hasil reses sehingga dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti mengenai hal-hal yang sifatnya betul-betul mendesak. Ke-10, usulan-usulan ini agar menjadi prioritas pemerintah Kota Makassar tahun 2023-2024 daerah pemilihan Makassar 4, anggota DPRD Kota Makassar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar
30 April 2024, pembaca laporan reses daerah pemilihan Makassar 4, Haji Muhammad Nasirul Naruto. Terima kasih Naruto. Terima kasih Pak Nasir Rurung dengan singkatan Naruto. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat 2024 yang dimana kegiatannya dilakukan secara individu atau masing-masing anggota DPRD Kota Makassar dari pemilihan 2. Adapun nama-nama anggota DPR Makassar dari pemilihan 2 yang tergabung di daerah Dapil 2 antara lain Haji Rais Suradi Arsyad, Bapak Haji Abdul Tahir SH, Bapak Rubianto Galal SH, Bapak Haji Rahmat Taqwa Quraish SE, Bapak Haji Sahrudin Said SE, Bapak Dr. Andes Haji M. Yunus HJ MC, Ibu Haja Fatma Wahyudin STMM, Bapak Andi Pahlevi SEMM, Bapak William, dan Ibu Haja Andi Astia. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, beberapa masukan oleh masing-masing anggota DPR dari pemilihan Makassar 2 terhadap permasalahan yang dianggap perlu mendapatkan perhatian pihak eksekutif di 5 kecamatan di daerah Dapil 2, yaitu adanya beberapa perbaikan jalan di Kelurahan Patingaloang yang kurang lebih panjangnya 300 meter. Terus kemudian yang kedua yaitu meter persegi. Yang kedua, adapun diharapkan adanya pengadaan lampu jalan yang kurang lebih ada di 10 titik tiang di Kelurahan Patingaloang. Giatnya lagi semangat-semangatnya untuk membangun sektoral perekonomian di bidang UMKM. Kota yang beberapa tahun ini sudah dilakukan perbaikan sedemikian rupa dan juga sudah bagus, tapi karena memang kurangnya kontrol harus benar-benar merata dan betul-betul layak mendapatkan bantuan, orang-orang yang layak mendapatkan bantuan. Terus kemudian penerimaan beasiswa untuk siswa dan siswi yang kurang mampu agar dapat diperhatikan oleh pihak terkait. Terus kemudian perbaikan infrastruktur jalan yang sudah rusak kurang lebih 500 meter, yaitu di Kelurahan Patingaloang dan Kalukubodoa. Terus kemudian memberikan pos-pos keamanan di sekitar wilayah Kelurahan Kalukubodoa yang juga marak terjadi pencurian di wilayah-wilayah masyarakat kita. Terus kemudian pembuatan jalan di pesisir pantai. Jadi memang perawatan kita di wilayah pesisir itu Pak perlu pemerintah Kota Makassar. Terus kemudian BPJS Kesehatan yang diminta untuk digratiskan untuk kelas 3 dan pelayanan ditingkatkan. Kami juga berharap adanya perhatian kepada Dinas Kesehatan ya untuk selalu mengontrol pembangunan di Rumah Sakit Ujung Pandang Baru itu. Ya jangan lagi kita mau menyimpan proyek-proyek yang dianggap nanti bisa telat atau berakibat mangkrak nanti. Kedua, dalam penyampaian laporan reses kedua ini hanya sebagian saja dan selebihnya akan kami lampirkan dalam laporan hasil reses kedua masa persidangan pada tahun 2023-2024. Masing-masing anggota DPR Kota Makassar dari Dapil 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Talo, Ujung Tanah, Bontoala, Waju, dan Kepulauan Sangkaran. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan hasil pelaksanaan reses kedua kali ini, maka anggota DPRD Kota Makassar yang tergabung dalam pemilihan Makassar 2 menarik kesimpulan sebagai berikut. Menghimbau kepada pemerintah Kota Makassar untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang saat ini belum terrealisasi terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan masyarakat Kota Makassar. Usulan-usulan ini agar menjadi skala prioritas pemerintah Kota Makassar untuk tetap fokus terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ataupun mendesak dan lebih perhatian terhadap hal-hal yang sampai saat ini belum terrealisasi. Peserta rapat paripurna istimewa Dewan Hadirin yang saya hormati,
kasih juru bicara dari daerah pemilihan 2, Haji Suryadi. Selanjutnya saya persilakan juru bicara dari daerah pemilihan Dapil 5, Saudari Haja Irmawati Sila, SE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili hari ini oleh Pak Sekda, yang terhormat pimpinan DPRD Kota Makassar beserta saudaraku anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Dewan, para asisten. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan hidayah serta inayahnya pada hari ini kita masih diberi hadir bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan konstitusional, yaitu rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar yang terhormat ini, guna mendengarkan laporan reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024 dalam daerah pemilihan 5 anggota DPRD Kota Makassar yang kepada saya memimpin rapat sidang. Untuk penyerahan naskah laporan hasil pelaksanaan reses, saya persilakan Ketua DPRD dan Wali Kota Makassar yang menuju tempat yang ada orang hadirin dimohon berdiri. Izin Pak, ke atas Pak. Terima kasih kepada saudara Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang telah penyerahan naskah selesai kepada Pak Sekda Kota Makassar dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin silakan kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Kota Makassar yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Penyerahan naskah selesai. Atas selanjutnya sambutan Wali Kota Makassar dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore, salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati Ketua, para Wakil Ketua dan beserta seluruh segenap anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Kami hormati Sekretaris Dewan, para asisten, para staf ahli wali kota, para kepala dinas, kepala badan inspektur, kepengurusan daerah, kepala bagian, dan para camat. Kami hormati teman-teman wartawan baik media cetak maupun elektronik serta seluruh tamu undangan yang berbahagia.
Pertama-tama, perkenalkan kami mengajak seluruh hadirin untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga masih diberi. Dari berbagai temuan yang disampaikan para anggota Dewan yang terhormat sebagai representasi dari warga Makassar, sebagai fakta dan aspirasi yang diperoleh langsung dari masyarakat, merupakan hal yang sangat berharga untuk disikapi dengan bijak, utamanya dari kami selaku pihak eksekutif sebagai bahan untuk perbaikan atas program-program yang diselenggarakan oleh Kota Makassar dapat lebih akuntabel dan adaptif. Saya menyadari benar bahwa pihak eksekutif belum dapat memenuhi harapan dan aspirasi sebagian masyarakat, seperti yang ditemukan oleh para anggota Dewan yang terhormat dalam pelaksanaan resesnya. Hal ini dikarenakan demikian banyak dan kompleksnya permasalahan dan tuntutan masyarakat yang dewasa ini semakin kompleks dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Namun, suatu hal yang pasti bahwa kami seluruh segenap jajaran pemerintah Kota Makassar akan senantiasa bekerja keras dan bekerja cerdas untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Makassar. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan yang terhormat, serta seluruh hadirin yang berbahagia, berkenaan dengan pelayanan publik terkait pelayanan dasar yang ditemukan oleh Dewan yang terhormat, masih banyak kelemahan secara umum masih perlu ditingkatkan dan memerlukan pembenahan yang lebih baik dan menjadi perhatian sungguh-sungguh pihak eksekutif untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar. Budaya melayani haruslah sudah menjadi nafas keseharian aparatur pemerintah Kota Makassar, bukan hanya sebatas formalitas dan slogan semata. Sedangkan permasalahan yang terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar masih banyak juga dikeluhkan oleh masyarakat karena masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat serta seluruh wilayah termasuk juga wilayah kepulauan. Hal ini akan terus kita prioritaskan sebagai sasaran pembangunan. Pemerintah Kota Makassar senantiasa berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur kota guna meningkatkan daya saing Kota Makassar serta menunjang aktivitas warganya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian. Kami juga menyadari bahwa masalah sosial kemasyarakatan telah mengalami pergeseran dari permasalahan ekonomi menjadi kemacetan, kebersihan, dan keamanan sebagai masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita masing-masing dalam menjaga Kota Makassar, kota yang kita cintai ini. Mari menyebarkan kebaikan-kebaikan demi masa depan yang lebih baik bagi Indonesia, Sulawesi Selatan, dan tentunya Kota Makassar, kota yang baik untuk semua, serta bersatu padu. Salaman ki, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pembantu. Sebelum kita lanjut, karena ini masuk sholat asar, kita break 10 menit untuk sholat asar. Siap ya?